Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Hasna Zafira Ramadhani, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu pembiasaan keagamaan untuk implementasi nilai-nilai religius dalam dunia pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Adrian. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Ma'arif NU Sariwangi, sekaligus Dewan Asatid di Pondok Pesantren Anur Mageng. Nah, selamat datang Bapak di podcast kami. Iya. Nah, langsung saja mungkin ya Pak, mengenai awal nih Pak, untuk menurut awal bagaimana sih Pak yang kan di SMP Ma'arif ini sudah menerapkan pembiasaan keagamaan yang bernilai positif gitu. Nah, mengapa sih penting gitu diterapkan adanya pembiasaan keagamaan terutama di dunia pendidikan? Mungkin jadi begini ya, pembiasaan itu adalah salah satu kegiatan yang menjadi program unggulan di SMP Ma'arif NU Sariwangi sendiri. Karena SMP Ma'arif NU Sariwangi sendiri itu berada di bawah naungan Yayasan Anur Mageng yang lingkungannya itu bersatu dengan lingkungan Pondok Pesantren Anur Mageng. Jadi kegiatan pembiasaan ini dianggap sangat penting karena mampu membentuk ya, menjadi media untuk membentuk karakter peserta didik di lingkungan sekolah kita, yaitu di SMP Ma'arif NU Sariwangi. Terbukti ya setiap pagi ya dari mulai subuh itu santri bangun, sholat subuh berjamaah, kemudian pembiasaan zikir atau wiridan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Waqiah, surah Al-Hadid, dan surah Al-Insyirah. Kemudian dilanjutkan dengan mengaji di kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu santri jam 6:15 atau jam 6:30 itu santri bubar dari pengajian. Kemudian persiapan untuk sekolah. Namun sebelum persiapan sekolah itu santri itu pembiasaan roan itu artinya bersih-bersih piket. Nah, setelah piket persiapan sekolah, makan, baru nanti pembiasaan lagi di madrasah. Itu pembiasaannya yaitu membaca Asmaul Husna, Juz Amma, dan juga sholat duha. Kalau yang putra di masjid, yang putri di majelis. Nah, itu kita pantau, kita barengi peserta didik kurang lebih setengah jam sebelum masuk sekolah itu untuk pembiasaan itu. Nah, dan alhamdulillah efeknya ketika santri pulang ke rumahnya masing-masing itu sudah terbentuk karakter mencintai Al-Quran. Kemudian mereka juga bisa bermasyarakat gitu. Meskipun usianya masih usia SMP, tapi ketika pulang ke masyarakat, pulang ke rumahnya masing-masing, mereka beradaptasi dengan lingkungannya di kediamannya masing-masing. Mereka itu tidak susah untuk terjun ke masyarakat karena sudah ada pembiasaan di kita melalui pembiasaan ayat suci Al-Quran. Ya seperti itu. Jadi di samping memang karakter islaminya terbentuk, kemandiriannya terbentuk, juga tadi ketika mereka pulang ya mereka bisa bermasyarakat. Bisa bermasyarakat gitu. Berarti karena sudah terbiasa. Emang oleh guru-gurunya, Dewan Asatid, juga oleh Bapak khususnya gitu sendiri. Nah, berarti ada nilai-nilai tertentu ya yang tadi disebutkan yang ditanamkan khusus kepada peserta didik. Ya, di antaranya tadi ya ada penerapan karakter Islami, yaitu mandiri. Banyaklah sebetulnya kalau mau digali, dari mulai mandiri, jujur, sabar, kemudian tanggung jawab. Karena di kita itu pembiasaan itu setiap hari itu dijadwal. Yang memimpin itu siapa? Misalkan hari Selasa
karena hari Seninnya upacara ya, kalau duha mah tetap gitu. Misalkan hari Selasa itu dari kelas 9 yang putra yang memimpin membaca Al-Qur'annya. Kemudian yang memimpin sholat duhanya siapa? Yang memimpin kultumnya siapa? Gitu. Jadi bukan hanya baca Al-Qur'an gitu yang mereka pimpin, tapi sholat duha juga mereka pimpin. Kemudian kultumnya juga mereka pimpin. Tapi tetap dalam pantauan guru. Dalam hal ini saya yang bertanggung jawab gitu. Mungkin itu. Berarti emang sejak dini gitu ya, SMP berarti ya, usia SMP. Udah ditanamkan menjadi seorang pemimpin dan belajar berani untuk berbicara di depan umum seperti itu ya Pak. Jadi sekecil apapun disampaikan melalui pembiasaan kultum seperti itu Pak. Nah mungkin dari tadi yang dijelaskan Bapak pasti ada tantangan gitu ya Pak, yang untuk guru-guru untuk menyampaikan atau melakukan pembiasaan tersebut agar anak tidak berhenti di sekolah aja melakukan pembiasaan tersebut. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana sih tantangan apa saja gitu yang dihadapi. Untuk tantangannya sendiri ya, karena satu lingkungan kita itu dengan masyarakat itu masih bersatu, tidak ada sekat. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang berbasis modern. Artinya yang pesantrennya modern itu kan sudah di komplek pakai gerbang dan sebagainya. Kalau di kita kan masih bersatu dengan masyarakat sekitar. Terkadang tantangannya sendiri itu datang dari lingkungan kita sendiri. Ada kalau yang tinggal di asrama itu kita disiplinkan, terkadang ada yang orang pribuminya sendiri yang gitu, atau sebaliknya gitu, orang pribuminya rajin, terkadang santrinya yang tinggal di asrama ada yang malas gitu, karena mungkin mereka selama 24 jam tinggal di sini gitu, dan hal itu secara kontinu dilakukan gitu kan, malamnya ngaji Quran sama kitab kuning, subuhnya juga sama, paginya juga sama, siangnya juga sama kan, jadi mungkin sorenya juga sama. Ada titik jenuh mungkin ya, karena manusiawi lah. Kemudian juga kalau lihat dari sisi perkembangan anak itu kan, yang usia SMP itu masih usia remaja lah, fase-fasenya sedang cek Sundana memujikna gitu. Pencarian jati diri. Masih usia pencarian jati diri. Jadi kalau mereka tidak dipantau, mereka tidak diingatkan, ya pasti gitu akan terus-terusan dalam kondisi yang malas-malasan seperti itu. Makanya banyaklah sebetulnya tantangannya, tapi diantaranya itu aja dulu lah. Satu tadi karena kondisi lingkungan juga, kemudian yang kedua karena perkembangan usia remaja itu sedang puncak-puncaknya gitulah intinya. Di SMP gitu ya. Usia SMP, tapi alhamdulillah gitu. Yang saya lihat dan yang sudah dirasakan orang tua juga sama. Ketika orang tua curhat itu seperti itu. Alhamdulillah anak saya sekolah di sini dengan adanya pembiasaan seperti ini, karakternya berubah ketika pulang gitu, ketika pulang ke rumah. Begitupun respon dari masyarakat sekitar, karena kan kita pakai speaker. Jadi suasana lingkungan di sini jadi hangat dengan nilai-nilai religius gitu, karena ada tadi bacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya terdengar oleh masyarakat sekitar. Jadi kalau ketika tidak ada suara speaker itu, lah ini pembiasaannya libur atau gimana gitu. Padahal kan bisa jadi contoh minggu-minggu kemarin listriknya mati, atau misalkan mic-nya lagi gangguan sehingga suaranya tidak dikeluarkan gitu. Itulah mungkin diantaranya gitu tantangannya. Apalagi di sini juga terutama wilayah yang sudah terkenal dengan pesantren, apalagi Tasik gitu ya Pak, terkenal dengan pesantren. Terus apalagi Indonesia terkenal dengan manusia Indonesia tuh terkenal dengan religius, kebinekaan dan kebinekaan dan manusia Pancasila. Kalau misalnya tidak ada salah satunya, mungkin itu bisa diragukan ya Pak, karena bisa krisis identitas gitu. Jadi mungkin dari para asatid juga guru kepala sekolahnya ini ya Pak,
menanamkan agar tidak kehilangan identitas sebagai manusia Indonesianya gitu ya Pak. Yang tadi kan ada di Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, minimal kan, bukan minimal lagi, tapi tujuan utama kita itu tadi menerapkan keyakinan kepada anak-anak peserta didik itu bahwa kita itu adalah manusia Pancasila, di mana sila yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Kalau ketuhanan Maha Esa kan berarti nilai-nilai religiusnya sangat tinggi gitu. Menanamkannya ya tadi lewat pembiasaan itu diantaranya, dengan tantangannya yang segudang tantangan lah gitu. Apalagi ketika pertama kali saya pimpin sekolah ini dengan SDM yang seadanya, kadangkala kita juga sebagai pendidik di sini banyak ngeluhnya gitu. Tapi ketika lihat anak yang dititipkan oleh orang tuanya di sini, orang tua mempercayakan anaknya ke sini, ya kita juga ikut bertanggung jawabnya. Ngeluh itu jadi tidak ada gitu, manusiawi lah mungkin ya. Suatu saat gitu, bukan suatu saat, seketika kita kadang mengeluh, oh ini gimana loh pembiasaannya anak-anak kurang disiplin, masih banyak yang telat dan lain sebagainya. Ya, itu kan proses. Kalau saya percaya bahwa yang namanya ketika kita menciptakan lingkungan yang positif, tantangannya juga sangat besar. Tapi ketika lingkungan sudah tercipta, sudah terbentuk, maka SDM di dalamnya pun akan dengan sendirinya akan mendukung kita. Jadi yang susah itu adalah menciptakan lingkungannya. Nah, lingkungan di sini untuk menciptakan pembiasaan itu sampai tahap sekarang, di mana meskipun saya sebagai penanggung jawabnya tidak ada halangan karena sakit atau halangan tugas dinas keluar, pembiasaan tetap berjalan gitu. Pembiasaan tetap berjalan, apalagi setelah dipasang CCTV, anak-anak juga jadi mulai meningkatlah kedisiplinannya, mungkin seperti itu. Berarti apa sih yang Bapak sarankan atau yang bisa Bapak lakukan bersama guru lain untuk bisa mengatasi tantangan tersebut? Ya, diantaranya kita terus-terusan yang namanya manusia itu kan mahalul khotowanis ya, tempatnya salah dan lupa gitu kan. Jadi ya harus terus diingatkan gitu, kadang dari Selasa sampai Sabtu, Selasa sampai Kamisnya itu dipimpin sama para peserta didik ya, perwakilan. Hari Jumatnya itu pimpin sama saya sendiri, karena ada bacaan tawasul dan juga bacaan surah Yasin lah, munajat di sana kita berdoa dan sholawat dan sebagainya sebelum pembiasaan sholat duha. Nah, setelah kita melakukan pembiasaan tawasul, Asmaul Husna, tawasul, kemudian surah Yasin dan sholawat, saya kadang meminta waktu 5-10 menit. Ya ngobrol aja dengan anak-anak gitu, ngobrol. Kenapa kalian telat? Kenapa kalian kurang semangat? Kita bangun komunikasi gitu, dengan para peserta didik. Keluhan-keluhan mereka itu seperti apa? Karena mereka itu pasti latar belakangnya berbeda-beda gitu. Kenapa mereka telat? Mungkin kalau kata kita, wah bangunnya kesiangan atau gimana gitu. Padahal ada latar belakang lain. Atau entahkah karena mereka itu telat atau tidak semangat itu karena uang jajan dari orang tuanya habis, atau lagi ada masalah dan sebagainya. Itu kan berbeda-beda. Kita tidak tahu. Makanya saya sendiri dan rekan-rekan pendidik di SMP Ma'arif Sariwangi mencoba membangun komunikasi personal dengan setiap peserta didik, dan juga melakukan komunikasi dengan wali murid atau orang tuanya, baik di sekolah maupun dari pesantren. Kita terus-terusan bangun komunikasi gitu, supaya tadi tantangan-tantangan itu bisa kita selesaikan bareng-bareng. Karena ini bukan tanggung jawab kita saja sebagai pendidik di sekolah, tapi ini tanggung jawab bersama dengan orang tua juga dan masyarakat sekitar. Karena sinergi antara keluarga, sekolah sama masyarakat itu sangat penting. Nah, itu. Di sisi lain kita juga harus memahami juga peserta didik sebagai latar belakangnya gitu ya Pak. Betul. Nah, dari tadi ada yang dijelaskan tadi tuh mengenai
tradisi ngajiasi, terus sholawat sama berdoa gitu ya, tawasulan itu mungkin hal yang harus dilestarikan gitu ya Pak. Di sisi lain mungkin emang perbedaan pendapat, tapi itu adalah hal-hal yang positif gitu ya, yang bisa dilestarikan, apalagi di situ ada nilai-nilai religius gitu ya Pak, untuk menunjukkan manusia, identitas manusia Indonesia gitu ya Pak. Nah, menambahkan lah dari poin pembiasaan itu tadi disinggung-singgung masalah tradisi kita, karena nama sekolahnya SMP Ma'arif NU Sariwangi, ormas yang kita pegang itu adalah Nahdlatul Ulama, di mana kita punya prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih, kita jaga kebiasaan yang positif dari orang-orang terdahulu, dan juga kita wal akhdhu bil jadidil aslah, kita berinovasi, menciptakan kegiatan-kegiatan, tradisi-tradisi baik untuk melanjutkan dari yang terdahulu gitu. Jadi al-muhafadzah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita berinovasi lah. Inovasi itu sangat penting gitu. Kalau misalkan dulu para sepuh-sepuh kita terdahulu, para founding father bangsa kita mencontohkan kegiatan-kegiatan positifnya melalui perjuangan melawan penjajah. Nah, kita hari ini menciptakan inovasi lewat pembiasaan di lingkungan pendidikan. Untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu diri kita masing-masing gitu. Jadi tradisi itu sangat penting. Terus juga surah Yasin. Kenapa sih harus ada surah Yasin meskipun itu ikhtilaf? Ya karena kan tadilah, kalau kita bicara ikhtilaf nggak ada selesainya. Tapi kita ambil positifnya, itu adalah ayat Al-Quran. Gitu. Di mana Al-Quran itu bisa jadi bukan bisa jadi, tapi sudah pasti menjadi obat bagi diri kita masing-masing. Iya. Nah, karena visi misi kita adalah manusia. Apa itu manusia? Manusia itu Ma'arif NU Sariwangi. Tapi juga singkatan dari visi kami. Mandiri, unggul, dan bersahaja. Gitu. Jadi mandirinya sudah kami implementasikan lewat kegiatan-kegiatan pembiasaan, juga di samping itu belajar di kelasnya melalui tugas-tugas terstruktur, kemudian melalui kegiatan-kegiatan yang berbasis teknologi itu kemudian juga unggulan di sini banyaklah kegiatan-kegiatan program di sini yang mengarah pada program unggulan gitu, yang disebut program unggulan. Bukan hanya saja pembiasaan gitu, di olahraganya juga, di kegiatan pembelajaran di kelasnya juga. Setiap kita ulangan, alhamdulillah meskipun kita sekolah swasta, kita punya 3 rombel, satu kelasnya paling banyak 28 orang, dan di kita juga sekolahnya masih sekolah yang gratis ya, tanda kutip. Karena memang di mana lagi gitu ya gratis. Karena memang masyarakatnya memang kesadaran pendidikannya masih menengah ke bawah, kesadaran pendidikannya, mungkin taraf ekonominya juga. Jadi kita ingin menciptakan lembaga pendidikan itu yang berkualitas, itu bukan hanya yang tanda kutip berbayar gitu. Kita juga bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas tapi gratis gitu. Saya ingin menciptakan itu gitu. Jadi kita bangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat di sini. Ayo kita sama-sama kembangkan lembaga pendidikan yang ada di sini. Kualitasnya kita harus juga tingkatkan terus-menerus. Alhamdulillah kita punya smartboard, punya Chromebook, punya laptop, kemudian wifi juga kita sudah pakai voucher buat anak-anak, di mana kita ulangan, setiap kita ulangan baik ulangan semesteran atau ujian akhir, kita juga sudah pakai fasilitas IT, ya pakai CBT, pakai exam, kemudian di setiap kelas sudah pakai CCTV. Itu udah lengkap kan ya fasilitasnya. Tapi bayarannya juga di sini alhamdulillah gitu, bisa dibilang gratis gitu. Tapi fasilitasnya sudah
alhamdulillah gitu, sudah alhamdulillah lah kita terus-terusan membangun kerjasama dengan berbagai elemen, karena gini, ini yang harus kita garis bawahi, pendidikan itu adalah hak segala bangsa. Kadang-kala gini, mohon maaf, saya dulu sekolah, saya berprestasi, tapi pengen sekolah ke yang unggulan, yang favorit, tersendat biaya. Nah itu kebanyakan Banyak yang peserta didik itu mereka berprestasi, pintar, cerdas, tapi ketika mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sekolah favorit, sekolah unggulan, mereka tersendat dengan biaya. Akhirnya mereka sekolah swasta yang biasa-biasa saja. Nah itu jadi kadang tidak berkembang minatnya di mana. Ya makanya saya termotivasi dari situ bahwa semua peserta didik, semua anak-anak bangsa ini harus merasakan pendidikan yang merata gitu. Yang disebut sekolah unggulan favorit itu bukan hanya sekolah yang berbayar gitu, tapi sekolah gratis juga yang berada di perkampungan juga, tapi dengan fasilitas yang setara dengan sekolah unggulan, sekolah favorit kita juga bisa ciptakan gitu. Asalkan kita bangun komunikasi dengan semua elemen masyarakat, dengan semua instansi-instansi yang terkait. Mungkin seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidi sana wa murada wa irada. Masya Allah, terima kasih Bapak atas waktunya, telah meluangkan waktu di sela sibuknya. Ini merupakan wawasan yang inspiratif sekali gitu ya, terutama untuk saya dan mudah-mudahan bagi pendengar semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap semangat dalam membangun generasi religius, toleran, dan berkarakter, dan tetap mendukung proses pembiasaan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.